Wong ning donya iku sakjane kon la ilaha illallah lho. Cuma loh, kan bukan hanya ucapan ternyata. La ilaha illallah kita ekspresikan di dalam seluruh denyut nadi kita, di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, bahkan pada setiap tahan nafas kita. Antara jeda nafas, antara hembusan nafas, antara tarikan nafas. Di situ ada la ilaha illallah semua. Wong urip itu sebenarnya di situ, hidup itu sebenarnya tujuannya di situ. Nah, secara teknis sekarang manusia menghayati tauhid dengan beberapa level, dari yang sangat tidak menghayati tauhid sampai yang sempurna menghayatinya. Ini kecemasan. Nah, kalau teman-teman cemas, ya sebenarnya bukan hanya kecemasan ya. Apa nyeri psikologis lah, cemas, takut, khawatir itu cara menghilangkannya secara cepat tanpa obat, tanpa obat kimia. Jadi menurunkan kecemasan tanpa obat, menurunkan nyeri tanpa obat, ya ini caranya dicamkan betul ya. Jadi dicamkan biar latihan tahan nafasnya bisa lebih bermanfaat lah ya. Cirinya itu, jadi kalau teman-teman tahan nafas lalu selesai tahan nafas kok terengah-engah, menggeh-menggeh, ya itu berarti teman-teman latihannya berlebihan ya. Dan itu mungkin malah akan berakibat kurang baik. Itu peringatan dari saya. Yang penting Yang penting tidak, biar lebih rileks gitu. Itu tahan nafasnya tahan nafas kosong. Ya itu lebih cepat begitu. Tapi kalau teman-teman ingin berenergi secara fisik, ya, kok pengen lebih kuat, kok biar nggak lemes gitu, secara fisik ya, itu tahan nafas. Misalnya teman-teman bahunya kenceng misalnya, bau kok rasanya kenceng. Bagaimana cara biar kencengnya itu bisa hilang dengan waktu cepat. Ya, misalnya tengengen, kalau orang Jawa itu tengengen. Jadi kalau melengak bangun tidur kok nggak bisa melengak gitu. Itu caranya dengan tahan nafas. Nah, caranya begini, teman-teman bisa lihat ini ya. Bisa lihat ini saya, wajah saya ini. Jadi teman-teman nanti tarik nafas, terus tahan. Nah, ketika tahan nengok. Nah, waktu nengok begini sambil tahan nafas. Sambil tahan nafas setelah menghembuskan nafas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua ya, semoga selalu berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari fisiologi pernafasan yang 2 atau 3 kali sudah saya sampaikan ya. Kali ini saya akan membahas tentang menahan nafas ya, fungsi dari menahan nafas. Mungkin saya agak lupa apakah ini sudah pernah saya sampaikan apa enggak. Tapi saya akan memperdalam kembali tentang konsep menahan nafas ya. Jadi teman-teman perlu pahami, nahan nafas itu ada 2 ya. Menahan nafas setelah inhalasi. Lalu nanti ada menahan nafas setelah eksalasi. Jadi ada menahan nafas sebelum setelah inhalasi. Inhalasi itu setelah tarik nafas ya. Disebut tahan nafas penuh ya. Jadi tahan nafas penuh itu tarik nafas sampai pol lalu tahan nafas. Baru nanti ketika sudah tidak kuat, hembuskan nafas. Itu disebut tahan nafas penuh. Yang kedua, tahan nafas kosong ya. Jadi ini saya menahan nafas setelah eksalasi atau tahan nafas kosong. Teman-teman tarik nafas, lalu menghembuskan nafas sampai habis, lalu baru tahan nafas. Ya, kalau ini tarik nafas, tahan ya, baru hembuskan ya. Tarik nafas, tahan, baru hembuskan, disebut tahan nafas penuh. Tahan nafas kosong, tarik nafas, hembuskan, baru tahan ya. Tahan nafas, hembuskan, baru tahan, itu tahan nafas kosong. Nah, apa bedanya? Ya, apa bedanya teman-teman melakukan tahan nafas penuh maupun tahan nafas kosong ya. Ini ya, jadi ini kita melihat dari beberapa aspek ya.
Satu aspek fisiologis nanti kita bahas. Fisiologis itu kinerja. Lalu bagaimana di otak yang terjadi apa, lalu tujuannya untuk apa. Ya. Ya baik. Nanti file ini teman-teman bisa dapatkan di admin Tasawuf Indonesia ya. Kalau teman-teman yang meminta atau menginginkan file ini. Jadi kondisi fisiologis pertama ya. Tarik nafas, tahan berarti paru-paru penuh, betul ya? Ya saya ulangi lagi, tarik nafas, tahan berarti paru-paru penuh atau volume paru-paru maksimal. Yang terjadi adalah oksigen di dalam darah akan sangat tinggi. Jadi oksigen di dalam darah tinggi dan CO2 mulai meningkat perlahan. Jadi ketika teman-teman tarik nafas, lalu tahan, itu nanti kan oksigen banyak kan tarik nafas. Terus tahan. Nah, oksigen banyak, CO2 karena nahan nafas, CO2-nya naik itu. Nah, CO2-nya naik pelan. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Tahan nafas penuh itu. Satu, meningkatkan oksigenasi dan energi. Ya, jadi kalau teman-teman sedang capek gitu, sedang capek, lelah, ngantuk ya. Coba teman-teman tarik nafas, tahan. Nah, nahannya seberapa? Sekuatnya ya, saya ulangi, menahan nafasnya sekuatnya. Ini memberi waktu lebih banyak bagi oksigen untuk didistribusikan ke jaringan dan sel tubuh. Jadi nanti oksigen akan lebih banyak didistribusikan. Secara mental, ini mental ya, manfaat secara psikologis, menciptakan perasaan berenergi, jadi nggak merasa capek, dorongan dan fokus karena tubuh dibanjiri oksigen. Jadi teman-teman misalnya nih belajar ini kok kurang fokus ya saya nih, apa namanya, belajar kok tidak kurang fokus lah gitu ya, kurang fokus, kurang kok nggak paham-paham gitu. Nah itu caranya begitu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Berapa kali? Kurang lebih 3 sampai 7 kali pernafasan. 3 sampai 7 kali. 3 sampai 7 kali episode. Maksudnya tarik nafas, tahan, hembuskan lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan itu 3 kali. Boleh sampai 7 kali. Ya, ya itu ya. Itu tahan napas. Manfaat secara fisiologis ya. Tadi menjelaskan tentang mekanisme O2 dan CO2 apa yang terjadi. Nah, lalu di otak yang terjadi volume paru-paru yang besar ya. Tadi kan tarik nafas, tahan berarti volume paru-paru besar akan menstimulasi reseptor regangan paru. Jadi paru itu kan punya, dia bisa meregang ya. Sinyal ini secara alamiah menekan dorongan untuk bernapas. Jadi kita akan lebih tahan nafasnya lebih panjang ya. Sehingga menahan napas pada kondisi penuh terasa lebih mudah dan lama ya. Jadi kalau teman-teman mungkin misalnya tarik nafas tahan itu kuat 60 detik, tahan nafas penuh kuat 60 detik, mungkin kalau tahan nafas kosong cuma 40 detik gitu ya. Jadi tahan napas penuh cenderung lebih panjang tahan nafasnya. Fungsinya atau manfaatnya apa? Meningkatkan toleransi hipoksia atau O2 rendah. Latihan berat dapat meningkatkan ketahanan seluler dan memicu perubahan metabolik. Ya, jadi sel-sel akan menjadi lebih kuat ketika kita melakukan latihan tahan napas penuh. Ya, misalnya teman-teman nanti misalnya di dataran tinggi ya, dataran tinggi itu kan O2-nya sedikit. O2-nya sedikit, nanti teman-teman lebih di sana lebih kuat gitu. Jadi meningkatkan toleransi hipoksia. Jadi kalau suatu ketika teman-teman terpaksa dalam suatu tempat atau kondisi yang O2-nya rendah, teman-teman bisa lebih lebih toleran ya, lebih kuat gitu. Itu adalah manfaat tahan napas penuh ya, tahan napas penuh. Tujuannya, jadi tujuan secara umum ditahan napas penuh adalah penyimpanan energi vital. Ya, teknik ini diyakini menyerap dan mengunci energi vital di dalam tubuh, artinya tidak boros. Nah, jadi teman-teman bisa menyerap energi vital, makanya tadi manfaatnya ini ya, lebih fokus ya, perasaan lebih berenergi, yaitu ketika teman-teman melakukan latihan tahan
nafas penuh. Ya, tahan napas penuh. Sekarang kita masuk ke tahan napas kosong ya. Nah, tahan napas kosong itu tarik nafas, hembuskan, tahan. Ya, saya ulangi lagi. Tarik nafas, hembuskan, tahan. Jadi menahan nafasnya setelah menghembuskan nafas. Ya. Apa manfaatnya? Ini paru-paru hampir kosong kan? Tadi sebaliknya. Kalau yang tadi tahan nafas penuh itu paru-paru penuh volumenya. Jadi menahan nafas ketika volume paru-paru penuh. Kalau yang ini yang tahan nafas kosong, tahan nafas ketika volume paru-paru hampir kosong. Ya, volume paru-paru hampir kosong. Kadar O2 di dalam darah berada pada tingkat yang normal. Kalau tadi banyak, O2-nya banyak. Ya, kalau ini dalam biasa saja, tetapi CO2 meningkat secara cepat. Nah, ini tadi CO2-nya meningkat secara lambat. Nah, sehingga memiliki manfaat yang berbeda, teman-teman ya. Teman-teman memiliki apa ketika latihan tahan nafas kosong itu punya manfaat yang berbeda. Manfaatnya apa? Menenangkan sistem saraf dan mengukur efisiensi. Ya, jadi maksudnya menenangkan saraf dan menjadi lebih efisien sarafnya, nggak tegang gitulah ya. Makanya sebenarnya tahan nafas penuh itu, tahan nafas kosong itu sering saya simplifikasi. Ini simplifikasi ya, saya sederhanakan. Kalau kita tujuannya untuk meningkatkan ketenangan pikiran, biar lebih rileks gitu, itu tahan nafasnya tahan nafas kosong. Ya, itu lebih cepat begitu. Tapi kalau teman-teman ingin berenergi secara fisik, ya, aku pengen lebih kuat kok biar nggak lemes gitu, secara fisik ya, itu tahan nafas penuh. Jadi tahan nafas penuh lebih berfungsi secara fisik di energinya. Kalau tahan nafas kosong itu menenangkan sistem saraf. Jadi kita menjadi lebih tenang pikirannya. Dorongan untuk bernafas muncul lebih cepat karena otak sangat sensitif terhadap lonjakan CO2. Jadi CO2-nya kan melonjak sehingga kalau teman-teman tahan nafas penuh tadi misalnya 60 detik bisa kuat. Tapi tahan nafas kosong teman-teman hanya bisa 40 detik misalnya. Nah, itu karena ini, karena CO2-nya meningkatnya cepat. Ya, meningkat secara cepat dan lonjakan CO2 itu memicu orang untuk ingin bernafas ya. Nah, ini latihan seperti ini melatih tubuh untuk lebih toleran terhadap CO2. Nah, kemarin sudah saya jelaskan apa namanya? Ketika CO2 naik dengan cepat ya. Itu apa manfaatnya? Kemarin teman-teman bisa lihat apa di file yang kemarin ya atau di konten yang kemarin akan membuat apa kelenturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah lentur, penyerapan oksigen akan lebih banyak. Jadi ini manfaatnya luar biasa ya. Latihan tahan nafas kosong. Ini manfaat yang teman-teman akan merasakan dan itu seperti instan. Ya, seperti manfaatnya cepat begitu. Dan itu bisa kita buktikan gitu contoh ya. Ini saya kasih contoh nih. Misalnya teman-teman bahunya kenceng misalnya, bau kok rasanya kenceng. Bagaimana cara biar kencengnya itu bisa hilang dengan waktu cepat? Ya, misalnya tengengen kalau orang Jawa itu tengengen. Jadi kalau melengak bangun tidur kok nggak bisa melengak gitu. Itu caranya dengan tahan nafas. Nah, caranya begini, teman-teman bisa lihat ini ya. Bisa lihat ini saya, apa namanya, wajah saya ini. Jadi teman-teman nanti tarik nafas, terus tahan. Nah, ketika tahan nengok. Nah, waktu nengok begini sambil tahan nafas. Sambil tahan nafas. Setelah menghembuskan nafas ya. Nah, ya, tarik nafas, hembuskan. Nah, ini kalau secara psikologis ya. Nah, tapi kalau apa leher tengeng itu kan fisik. Nah, kalau fisik caranya ini yang ini ya. Tarik nafas, tahan, lalu nengok. Nengok sejauh-jauhnya sekuat-kuatnya. Sambil nahan nafas penuh. Misalnya 50 detik gitu. Sambil nengok gini 50 detik. Nah, sudah nggak kuat, kembali baru hembuskan nafas lewat mulut. Ya. Nah, itu mengurangi rasa sakit cepat. Itu bisa digunakan sebenarnya untuk rasa sakit yang lain ya. Misalnya migrain
atau di sini tuh kenceng atau di bau kenceng atau tangan ini kaku itu caranya begitu. Nah, ini saya kasih tips gitu ya. Jadi kalau leher kenceng rasanya bau rasanya wah pegel gitu, latihannya begitu untuk mengurangi secara cepat rasa nggak nyamannya. Dengan tahan napas penuh karena itu soal fisik ya. Itu soal apa? Soal fisik. Ya, sampai teman-teman tarik nafas, terus tahan nafas, terus nengok. Nengok sekuatnya, sekuat sejauh-jauhnya nengoknya sambil tahan nafas. Setelah tidak kuat tahan nafas maksudnya balik lalu hembuskan nafas biasa. Coba lakukan 3 kali. Itu kan manfaatnya bisa sangat instan. Ya, teman melakukan itu ya itu tahan napas penuh fungsinya. Kalau tahan napas kosong untuk psikologis, misalnya teman-teman sedang cemas sekali ini, hati sangat cemas. Gimana caranya? Tahan nafasnya, tahan napas kosong. Tarik nafas, teman-teman santai, sadari pernafasan, lalu hembuskan lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung ya, hembuskan lewat hidung, lalu tahan nafas. Tahan nafas kuatnya. Setelah nggak kuat baru tarik nafas. Mungkin misalnya 30 detik gitu. Nah, baru tarik nafas. Lakukan 3 sampai 7 7 kali. Nanti coba perhatikan kan secara emosional teman-teman berubah. Secara emosional akan lebih positif lah. Itu manfaat tahan nafas kosong ya. Jadi tahan nafas kosong itu manfaat utamanya lebih banyak ke psikologis. Kalau tahan nafas penuh, manfaat utamanya banyak di fisik. Ya, untuk mengurangi rasa sakit. Misalnya teman-teman tiba-tiba ini apa namanya kesleo misalnya, kesleo sakit sekali yang kesleo. Coba tarik nafas, terus tahan nafas sampai sekuatnya baru hembuskan. Itu nanti kesleo atau tubuh-tubuh yang nyeri atau tidak nyaman itu insya Allah akan apa namanya akan berkurang rasa sakitnya. Jadi CO2 itu kalau naik itu kayak anestesi teman-teman ya. Jadi CO2 kalau naik itu seperti anestesi. Caranya menaikkan CO2 dengan tahan nafas. Kalau tahan nafas penuh, CO2-nya naiknya pelan. Tapi kalau teman-teman tahan nafasnya apa namanya kosong, tahan napas kosong, naiknya cepat. Nah, tahan napas penuh nanti efeknya ke fisik, tahan nafas kosong nanti efeknya ke psikologis, lebih ke efek psikologis. Sebenarnya dua-duanya. Jadi tahan nafas penuh itu ya bermanfaat untuk fisik dan psikologis. Tahan nafas kosong juga bermanfaat untuk fisik psikologis. Cuma tahan nafas penuh lebih ke soal fisik, apa mengatasi nyeri fisik. Kalau tahan nafas kosong lebih untuk mengatasi nyeri psikologis ya. Nah, mekanisme di otaknya begini. Waktu teman-teman tarik nafas kosong, apa tahan nafas kosong, tarik nafas, hembuskan, baru tahan. Itu kan paru-parunya kecil. Maksudnya paru-parunya kan, kalau tadi tahan nafas penuh kan paru-parunya penuh. Ini enggak, ini sebaliknya. Paru-parunya tidak penuh atau bahkan kosong. Nah, nanti ada reseptor kimia yang sensitif terhadap CO2 dan keasaman darah. Segera mengambil alih, lalu kita lebih cepat untuk ingin tarik nafas. Jadi tahan nafas kosong itu biasanya menahan nafasnya waktunya lebih pendek ya. Lalu memperkuat toleransi CO2. Peningkatan toleransi CO2 akan langsung berkolerasi. Nah ini ya, ini lihat nih, ini sangat penting ini. Peningkatan toleransi CO2 secara langsung berkolerasi dengan penurunan kecemasan dan peningkatan efisiensi pernafasan saat istirahat. Ini kecemasan. Nah, kalau teman-teman cemas, ya sebenarnya bukan hanya kecemasan ya, apa apa nyeri psikologis lah, cemas, takut, apa khawatir itu cara menghilangkannya secara cepat tanpa obat, tanpa tanpa obat kimia. Jadi menurunkan kecemasan tanpa obat, menurunkan nyeri tanpa obat. Ya ini caranya. Ya, jadi caranya adalah dengan penahan nafas. Nah, itu nanti teman-teman bisa latihan ya. Lalu tujuannya kalau nafas apa tahan nafas kosong, tujuannya pengosongan total dan penyerahan diri. Jadi ini sering saya pakai sebagai salah satu riadoh ya untuk apa menuju biar zikir itu lebih terasa nikmat.
Jadi kalau berzikir atau membaca Quran atau beribadah itu rasa penyerahan penerimaan itu lebih mudah, teman. Ya sehingga banyak orang yang apa namanya menanyakan ke saya, Ustadz saya ini mau menerima keadaan kok susah ya, mau menerima itu hati saya kok nggak bisa, susah saya menerimanya Ustadz. Ini gimana caranya? Nah gimana caranya ya ini latihan tahan nafas yang kosong ya. Jadi cara menerima atau bukan cara menerima, cara agar kita lebih mudah menerima ya. Cara agar kita lebih mudah tawakal. Cara agar kita lebih mudah bersabar. Itu caranya tahan nafas kosong. Itu apa cara mempermudah ya, mempermudah. Makanya saya sering menyebut nafas itu wadahnya zikir ya. Dengan cara kita latihan nafas itu zikir akan lebih apa ya kalau bahasanya kita akan lebih mudah masuk ke hakikat zikir. Nanti akan mempermudah kita untuk masuk ke dimensi hakikat. Banyak pertanyaan seperti itu. Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa memaknai hakikat? Ya, itu tekniknya tahan nafas kosong. Salah satu teknik dan itu ilmiah ya, ilmiah. Ilmiah. Jadi itu bukan kebiasaan satu kaum tertentu. Memang ilmiahnya begitu. Ya, jadi itu perbedaan nafas kosong penuh dan perbedaan tahan nafas kosong dan tahan nafas penuh. Nah, ini saya buat tabelnya. Nanti teman-teman sekali lagi yang ingin mendapatkan filenya bisa menghubungi Tasawuf Indonesia ya, adminnya. Nah, ini perbandingan singkat antara tahan napas penuh dan tahan napas kosong ya. Nah, ini eh, tahan nafas setelah inhalasi disebut tahan nafas penuh. Tahan nafas setelah eksalasi disebut tahan nafas kosong. Reaksi otak, dorongan bernafas ditekan oleh sinyal regangan paru-paru sehingga tahan nafas penuh akan lebih lama kita bisa menahan nafas. Kalau tahan nafas kosong lebih cepat kita tahan nafasnya nggak bisa lama, nggak bisa selama seperti tahan nafas penuh ya. Dorongan bernafas dipicu oleh cepatnya peningkatkan CO2. Jadi CO2-nya langsung naik itu kalau tahan nafas kosong ya. Lalu teman-teman langsung pengen bernafas gitu. Pengaruh emosional, nah, ini pengaruh ya, pengaruh emosional. Sebenarnya pengaruh fisik emosional lebih tepatnya begitu sebenarnya ya. Pengaruh biopsikologis ya, gitu lah tepat ini, kurang tepat ini saya nulisnya. Harusnya pengaruh biopsikologis ya. Iya, pengaruh biopsikologis. Kalau tahan nafas penuh pengaruhnya kita akan merasa lebih berenergi, lebih kuat, lebih fokus ya. Jadi teman-teman kok rasanya lemes, capek gitu. Latihannya tahan nafas penuh. Kalau tahan napas kosong, merasa lebih tenang, ya, lebih membumi. Kan kalau terkadang cemas ya, jadi teman-teman akan apa dilatih untuk lebih mudah menerima kecemasannya. Ya, itu tahan napas kosong. Manfaat fisiologis ini memaksimalkan penyerapan O2. Jadi O2-nya kan nanti diserap. Makanya yang paling banyak butuh O2 kan otak. Jadi teman-teman kalau tahan napas penuh, O2-nya penyerapannya banyak, otak jadi lebih konsentrasi, lebih fokus. Jadi kalau teman-teman punya tugas banyak yang harus dikerjakan, nah teman-teman sebaiknya apa namanya biar fokus. Wah ini target besok harus ini laporannya harus selesai gitu. Nah itu tahan nafas penuh. Tapi kalau teman-teman sedang cemas, sedang gelisah itu tahan nafas kosong ya. Jadi, tahan nafas kosong lebih bermanfaat secara psikologis, tahan nafas penuh lebih bermanfaat secara apa secara fisik ya. Nah, secara fisiologis, tahan nafas kosong itu meningkatkan toleransi CO2. Nanti ini kunci melawan kecemasan berlebihan. Ya, itu kalau orang itu gampang cemas. Kenapa ada orang itu kok gampang cemas? Karena dia napasnya kecepatan. Ini saya sampaikan ya. Jadi tahan nafas apa? Kenapa orang mudah cemas? Saya kok mudah cemas ya? Padahal orang lain itu nggak cemas. Saya kok bisa kalau sedikit-dikit cemas. Ya kalau sekarang itu anxiety lah nyebutnya. Nah, itu bagaimana? Salah satu ikhtiar paling baik itu dengan apa? Dengan latihan tahan napas. Ya, latihan tahan napas. Nah, itu bisa mengurangi kecemasan ya. Nah, kalau gampang capek, gampang lelah, bisa dengan tahan napas penuh ya.
Nah, ini peringatan penting ya teman-teman. Menahan napas kosong harus selalu dilakukan dengan hati-hati dan tidak pernah dipaksakan. Ya, nanti kalau teman-teman waktu latihan terlalu dipaksakan. Jadi latihan tuh gini, nggak usah pakai saya harus kuat sekian. Itu nggak, jangan begitu ya. Kalau latihan tahan nafas itu, nggak usah saya harus kuat sekian kayak di target. Bagi anak-anak muda mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Orang-orang usia kurang dari 40 tahun, latihan agak memaksa latihan napas itu mungkin tidak terlalu bermasalah, mungkin ya. Tetapi bagi orang-orang sepuh, ya menopause lah gitu, kalau perempuan, latihan tahan nafas baik, tetapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan itu begini teman-teman. Misalnya teman-teman tarik nafas nih, tahan. Nah, ketika teman-teman menahan, sudah pengen tarik nafas saja. Nggak usah ditahan terlalu lama. Ya, nanti diulang lagi. Diulang-ulang nanti manfaatnya kan bagus. Jadi nggak usah kepengen misalnya, ya ini kalau anak-anak muda ya, mungkin tidak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau orang-orang tua nanti bisa rasanya nggak nyaman ya. Ya, jadi ini saya beri peringatan ya di sini, peringatan penting, dilakukan dengan hati-hati dan tidak perlu sebenarnya, tidak perlu dipaksakan. Ya, tidak perlu dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan justru mungkin akan, ya kalau bahaya sih tidak, tapi nanti akan tidak nyaman. Ya, itu ya latihan tahan nafas ya. Teman-teman ya, ini sudah saya sampaikan tentang tahan nafas, ada dua ya, tahan nafas penuh dan tahan nafas kosong, dan saya beri disclaimer untuk hati-hati melatihnya. Hati-hati maksudnya apa? Jangan dipaksakan. Misalnya contoh ini yang sering dipaksakan. Saya teman-teman nahan nafas sudah 30 detik nih. Saja ini 30 detik itu sudah pengen tarik nafas. Tapi karena teman-teman punya target harus 40 detik, nahan. Terus nanti ketika teman-teman hembuskan nafas, ya menyelesaikan tahan nafasnya, langsung terengah-engah. Contohnya misalnya tarik nafas, ditahan harusnya 40 detik ini sudah nggak sudah sangat ingin bernafas, tapi karena ditahan, terus teman-teman menahan 5 detik, terus hembuskan karena nggak kuat lagi, terus menggeh-menggeh. Nah, itu berarti berlebihan. Ya, jadi kalau teman-teman selesai tahan nafas tidak terengah-engah itu benar. Tapi kalau selesai tahan nafas teman-teman terengah-engah, berarti teman-teman tidak hati-hati. Ya, maksudnya hati-hati di situ ya. Nah, ini harus dicamkan betul ya. Jadi dicamkan biar latihan tahan nafasnya bisa lebih lebih bermanfaat lah ya. Ya, cirinya itu. Jadi kalau teman-teman tahan nafas lalu selesai tahan nafas kok terengah-engah, menggeh-menggeh, ya itu berarti teman-teman latihannya berlebihan ya. Dan itu mungkin malah akan berakibat kurang baik. Itu peringatan dari saya. Yang penting apa? Yang penting tidak dipaksakan ya. Terima kasih. Saya kira cukup sekian teman-teman. Saya sampaikan hari ini tentang tahan nafas ya. Selamat berlatih. Ya, semoga dengan latihan tahan nafas ini nanti zikir teman-teman akan terasa lebih indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.